in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdurun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Al-ayat. Atur ibu-ibu sadayana anu pribados deui hormat, alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa tekang deui tepung laun pamrok jeung ibu-ibu anu dararenok. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat sinarang salam mugia pesat di surah Al-Fatihah kaji seluruh alam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargina rauh para sahabatna tabi'in tabi'atna turun kaulang sadaya selaku umatna. Anu pamudah-mudahan urang sadayana jantan umat anu tiasa turut tumutkan ajaran mantena. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sadaya nabot kana pangaosan ibadah bade muhinyakeun rehna dinten Ahad dinten Minggu bade aya peringatan Hari Besar Islam nyaeta muludan di babahan Patala. Umat itu ibadah mengandungkan karudaraan rangka babahan nanti di bumi di akan babahan dari dunia hukum. Tentang lajeng kita babahan rumah. Dinten Rabu, dinten Ahad dan Minggu. Dinten pemilihan atau pemilihan di buahnya ada nanti berapa luka jadi ya cuman ada hal anu unik yang akan dibahas karena akan ada doa yang bisa menjawab pertanyaan dari ini dan pertanyaannya bersifat keagamaan. Mungkin saja dari ilmu tajwid yang sedang kita galakan itu ilmu dari tahsin ya Bu ya. Misal pertama mengajarnya kurangan loh Islam yang itu yang dibuangin hari Kamis bulan mudah dengan ibu-ibu dan sifat materi dari kita oleh kita untuk kita bahwa serangan siapa sih? Ayo ke foto ini kamu foto. Baji ningali. Boleh buka buku yang boleh di halaman 58 kita tuliskan doa Birrul Walidain. Buka lagi, oke ibu sekarang menyebutkan doa Birrul Walidain. Ayatnya YouTube nih.
وجعلهم على ذلك سعيا وتجاوز عنهم الرسول فاصبروا فيه حق هداية بما أنزلنا في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجل ولا تؤاخذهم بما بعثهم إليه حملة من الهوى وما نعلم بهم من محبتنا وتحمل عنهم الزور وقيل خذوها في هذا سلام والتبهم تنرجعوا لا نقبل
Bahkan di salah satu keterangan bahwa salah satu yang dapat mewariskan kefakiran, fakir itu ada dua, fakir hati dan fakir harta. Ya. Mungkin hartanya banyak tetapi hatinya fakir, miskin. Mungkin hartanya sedikit tapi hatinya kaya, atau mungkin hatinya kaya tetapi tidak ada. Orang yang fakir itu yaitu orang yang butuh, orang yang tidak mampu dari satu sisi kehidupan. Jadi Buya bahwa salah satu hal yang dapat menyebabkan kita fakir yaitu lupa mendoakan orang tua, lupa berdoa kebaikan, mendoakan orang tua dengan kebaikan. Allah kalau sudah meninggal ampunkan dosanya, ya Allah kalau sudah meninggal tempatkan dia di tempat yang mulia. Sambil berlinang air mata, sambil kita merasa ketika kita wafat nanti ada anak, ada orang lain yang banyak mendoakan kita. Kalau selalu kita mendoakan orang tua, berdoa ampuni dosa mereka seluruhnya. Perhatikan ya dia, ini di halaman 58 bahwa tamhu biha salifah auzarihim, yang dapat melebur seluruh kesalahan orang tua dan kejelekan orang tua. Warhamhum rahmatan, dan kasihilah mereka dengan rasa sayang. Tuniru lahu biha mabdi'a biquburihi, dengan kasih sayang yang dapat menyinari tempat marji' itu tempat tidurnya di kuburan
wa tu'amminuhum biha yaumal faza'i 'inda nusyurihim, dan dapat memberikan rasa aman ketika faza'il akbar itu di hari kiamat, ketika bangkit dari kuburan. Orang tua kita tidak rela rasanya kalau melihat mereka ada dalam kesengsaraan. Jadi doakan mereka, Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahannirin. Ya Allah, lemah lembutkanlah dengan kasih sayangmu karena kelemahan mereka, seperti mereka memperlakukan kami dengan kasih sayang ketika kami masih lemah. Coba bayangkan Bu, siapa yang mau merawat kita ketika masih bayi, gendongnya pelan-pelan, takut jatuh ketika dia sedang belajar berjalan, lagi jalan di pinggir meja, diginiin meja. Kenapa? Takut jidatnya terkantuk atau tidak bor. Benar Ibu? Pernah mengalami setiap kali punya anak seperti itu. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah pun memperlakukan orang tua kita seperti mereka memperlakukan kita ketika masih kecil seperti itu. Wa hanan qita'an ilaika kama kanu lana fi hali qita'ina ilaihim rahimin. Ya Allah, ampuni, sayangi putusnya mereka terhadapmu. Maksudnya gini Bu, kan ada boga orang terhalit kena tanya sholat pas seseret jamnya, sholat jam 12 geus Allahu Akbar, geus takbiratul ihram menuju takbiratul ihram, pan urang teh baheula ceurignya si indung teh kalah terjadi gitu gawat sholatna hayeuna menang urang heula. Pernah ada pengalaman seperti itu? Nah, itu telah didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kita doakan, ya Allah, kama kanu fi halin qita'ana ilaihim rahimin. Ya Allah, ampuni putusnya mereka kepadamu seperti mereka ketika fi halin qita'ana ilaihim rahimin. Ketika masa kecil seperti itu, jadi mereka tetap menyayangi kita. Wa ta'attuf 'alaihim kama kanu lana fi halin shugharina ta'attufin. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita benar-benar dimuliakan. Bu, kalau tidak karena kita yang memuliakan, siapa yang peduli dengan orang tua kita? Betul tidak? Mungkin orang tua kita itu bukan ajaran, bukan kiai, bukan pejabat, bukan someone, seseorang yang bisa dihormati oleh orang lain. Mungkin orang tua kita itu kurang kalau kasawa, tetapi orang lain tak akan peduli dengan orang tua kita. Orang lain tidak akan bisa menghormati kita, tetapi kita yang menjadi anaknya mampu menghormati mereka dengan sehormat-hormatnya, menempatkan dia di sisi teratas di dalam barisan rumah tangga, di dalam barisan keluarga kita, maka keberkahan akan ada di sisi kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ingin berkah itu jangan nyari kemana-mana. Keberkahan sumbernya ketika kita mampu memuliakan orang tua. Awas Ibu, mulia itu katanya tinggi daripada memperlakukan mereka dengan baik. Kalau kalimatnya memperlakukan mereka dengan baik, perlakuan kita kepada mereka dengan baik, tetapi belum tentu hati kita ikhlas menghapus karena Allah menghapus dia. Tetapi kalau kalimatnya memuliakan dia, maka Allah pun akan memuliakan kita insya Allah. Nah Ibu, kemarin itu dibahas tentang Al-Quranul Karim sampai ke ayat 51 ya Bu ya. Ini sudah selesai, insya Allah nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan ada waktu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
menjalankan keislamannya, Muslim KTP, Islam KTP, di dalam KTP-nya agamanya Islam, tetapi perilakunya tidak Islami. Mereka berkata, ya wailana, wahai kecelakaan kami. Man ba'athana min marqadina, siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Jadi orang-orang kafir itu tidak percaya, masih belum percaya dengan apa yang mereka alami. Jadi di kuburan cukup tempat yang mana tak mungkin lagi memperbaiki diri. Untuk supaya kita bisa memaksimalkan hidup ini, untuk supaya kita tidak gagal di dalam kehidupan ini, Allah tuh sering memberi kita, sering apa? Memberi warning tip, peringatan, atau bahkan memberikan analogi bahwa ketika manusia telah meninggal dunia, sudah out, tidak ada yang bisa kita perbaiki lagi. Ketika di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menggambarkan kondisi alam kubur. Kata orang kafir, Rabbana absorna wa sami'na, wahai Tuhan, kami telah melihat sekarang azab yang pedih. Wa sami'na, dan selain melihat juga mendengar teriakan-teriakan jutaan manusia dengan berbagai keadaan. Ada yang bilang Allah dengan lengkingan yang sangat dahsyat. Makanya betul ketika Rasulullah SAW menggambarkan kalau seumpamanya suara ahli kubur itu perlihatkan ke ahli dunia, orang yang masih ada di alam dunia bakal semuanya akan pingsan karena teriakannya yang sangat lantingan yang tinggi. Ya Bu ya, kami pernah memposting itu, wallahu a'lam apa betul apa salah, tetapi jamaah sekalinya seperti itu pada nangis. Bahkan ada yang menjapri, kami abdi makumangnya tiba-tiba nangis be. Baru itu nggak tahu bohong nggak tahu betul Ibu. Jadi seorang perempuan yang disiksa di kuburannya, ahli ibadah, dia itu hanya saja ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia mau hadir karena supaya manusia menganggap kita itu rajin, ya Bu ya. Jadi tetapi ini jangan kata amak orang itu sampai pangan jadi saja dan sinapalin jadi ya gerak ya Bu ya. Mohon Bu, niatnya karena Allah. Jadi Ibu sadayana teriakan seperti Rabbana absirna, ya Allah, kami telah menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri tentang siksa yang Engkau janjikan dulu. Wasami'na, aku telah mendengar apa teriakan tentang segala. Farji'na, kembalikan aku ya Allah. Aku akan berbuat baik, aku akan sujud. Orang yang gak pernah sujud, aku akan sujud. Orang yang tak pernah sodako, aku akan sodako. Banyak harta tak mau bersodako, ya Bu ya. Hanya untuk melakukan amal ibadah yang baik. Nangis mereka di kuburan. Itu firman Allah, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tak pernah ingkar janji. Nah jadi Ibu saudara, walau ya wailana memba'athana min marqadina, maka di sana ketika kita nyebrang ke ilmu tajwid, di sana ada saktah, ya Bu ya. Ada apa? Saktah itu yaitu ilmu di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, bahwa kita harus berhenti tapi tidak boleh bernafas. Kenapa? Dari segi penjelasannya itu tahan nafas Bu. Kalau mereka berkata, ya wailana, wahai kecelakaan kami. Memba'athana min marqadina, siapa yang telah membangunkan kami? Baru juga azab terasa di kuburan itu, harus lagi
kita janjikan. Kan kita yang telah menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau orang sholat, orang berbuat kebaikan, makanya akan masuk surga. Ibu jangan sampai nggak pede nggak masuk surga, Bu. Ya Bu ya, kita harus pede asal melakukan beberapa hal. Pertama, ibadah sholat jangan kelewat. Manggih bulan puasa jangan kelewat, kecuali perempuan haid sama nifas. Betul Ibu? Lamun geus nih sok laju, jangan dinanti-nanti, ngeser sawah heula, ngeser rompok heula. Ini mah geus aya 2 meuli deui hiji. Da anak mah 3 cenah majalkeun teh. Sabaraha taun anak mah hiji, orang hiji 5 tahun, hiji 8 tahun, Bu. Ya Bu ya. Anak masih kecil sudah bisa disediain rumah. Lalu untuk apa? Kalau seumpamanya kita mikirnya begitu terus, kapan kita mau ibadah sama Allah? Betul Ibu? Bukankah ketika dulu orang tua kita tidak punya apa-apa, melepaskan kita begitu saja? Ijab kabul, abdinam pilikan siang dengan para masalah nama bayar kontan dibawa lagi. Betul Ibu? Mereka memulai buat hamba. Bukankah kita sendiri mengalami itu? Kita memulai hidup dari nol. Betul Bu? Untuk bisa sampai sekarang punya rumah, punya itu, punya ini, kenapa kita mesti risau dengan masa depan anak kita? Betul Ibu? Mengkengnya Bu, saudara, mumpung kesempatan itu masih ada, mumpung ibunya masih sehat, mumpung ibunya itu hidup keneh pang-pang nama. Ya Bu ya, mari kita beramal baik. Jadi orang yang muslim itu harus pede masuk surga. Yang penting lakukan sholat. Kalau ada yang terus dizakat, manggil bulan puasa kalau sudah nisab munggah haji. Kalau lalu kepada sesama manusia baik, kepada Rasul baik, kepada Allah baik, masuk surga. Betul Ibu? Jadi jangan sampai ya Allah mesti berengke di neraka, orang tempat amin. Ya Bu ya, nggak beda amat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Rasul. Seluruh umatku itu semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Itu para sahabat heran tuh, waman aba ya Rasulullah, wahai Rasul, yang gak mau masuk surga itu siapa? Ya, orang yang tidak memegang sunnahku. Ya, orang yang tidak memegang sunnahku. Kita itu harus memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatasi kehidupan. Ya Bu ya, itu Ibu perhatikan baik-baik Bu. Hidup kita kan terus berjalan. Ya Bu ya, mohon. Nah, orang yang ketika hidupnya tidak mau berpegang sama sunnah Rasul, maka dia sama dengan tidak mau masuk surga. Sunnah Rasul itu apa sih sebenarnya? Banyak sekali, ya Bu ya. Banyak sekali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyapa duluan sunnah Rasul, doain orang tua sunnah Rasul, awal setelah sholat sunnah Rasul. Ada orang yang meninggal dunia malahnya namun boga mau belas kebega atau kirim situ bela sungkawa, itu sunnah Rasul. Banyak sekali ya Bu ya. Sholat sunnah yang bisa kita kerjakan itu sunnah Rasul. Ya Bu ya, orang yang mengejudge orang lain dengan perkara yang tidak baik itu merupakan salah satu orang yang jenis orang yang mana tidak memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila deketin saya masih tukang mabuk, masih lamun saya tukang ulah sing kabawa kana neraka. Ya Bu ya. Si eta mah pelit, jama pelit ge cek dieu asup neraka. Sugana neraka boga sorangan deh. Ya Bu ya. Jadi kan manusia itu kan berproses, betul Bu. Ada orang yang tadinya baik, budak teh bagus si budak teh. Jangan sampai baik
baiknya anak kita ketika masih kecil hanya jadi teman. Si eta kan barulah mau udah tebaga gini kayak gitu. Jangan sampai seperti itu, ya. Dan ibu tidak, jadi ketika melihat seseorang tuh, makanya ada ungkapan seperti ini, annal ulama yanzuruna nasa bi'aini rahmah. Sesungguhnya para ulama itu manusia yang mampu melihat seseorang, melihat manusia dengan rasa sayang. Erek kanu dekok, erek kanu montok, erek kanu peang, erek kanu kurus jeung peang naon bedana. Jadi ibu sadayana hanya ulama itu sosok yang dapat memperlakukan manusia, melihat manusia dengan pandangan kasih sayang. Dan kita mampu dan bisa untuk apa? Untuk mengikuti jejaknya. Disebutkanlah bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi lamun saupamina aya jamin awal lakuna kurang tebu didoakeun, lamun henteu tiasa disentuh surang ibunya. Misal urang orang nama akhlakna doakan. Terus ada orang yang mana berkata seperti ini, nih kumaha hukumna abdi pan kedahna nama caroge teh mimpin. Nah, terus tapi salaki abdi mah biasa di dalam pamimpin. Kok bisa mengajak dia seperti itu? Sholat tarawih, pokoknya nama kejelekan yang dia ungkapkan ya dia. Seperti gini, kalau suami tidak bisa menjadi imam bagi keluarganya, maka kamu jadilah makmum yang baik bagi imamnya. Ya Bu ya, saling melengkapi. Ketika waktu sholat, Pak sholat, ini dia udah. Umi sami habis melakukan sudah. Lalu apa hubungannya kita dengan suami supaya jangan berarti begini, kita ngomong harus didengar, hidayahnya harus ada, jangan. Ya Bu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan Abu Thalib, pamannya itu kan mendukung gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam, tetapi Abu Thalib sendiri tidak masuk, tidak memeluk Islam. Ketika mendoakan itu Allah menegurnya, fa innama 'alaikal balagh, sawal Allah, kamu tugasmu hanya menyampaikan hidayah marga Gusti. Jadi ibu kalau supaya punya suami belum mau sholat, ingetin dia. Nih, kalau seperti musik ya Bu ya, di WA. Pak, ayo nangkau bayar sholatnya. Tugas kita tuh cuma begitu Bu. Jangan lantas karena kita nggak didengar omongan kita jadi marah, merasa bahwa diri betul, mengejudge dia salah. Jangan. Karena sesungguhnya semua manusia sedang berada di titik yang sama, berjalan dengan prosesnya sendiri, dengan prosesnya masing-masing. Ayatkan aja, alhamdulillah kita ada di tempat baik bersama orang-orang yang baik ya Bu ya. Di sementara ada orang yang mana kadang susah dinasehatin, susah diomongin, kan orang alhamdulillah, makanya banyak-banyak alhamdulillah ada ya Bu ya. Makanya nasihat Imam Ali salah satunya, kamu jangan sampai ingin sukses dunia akhirat, jangan sampai ingat kejelekan pasangan di masa lalu ya Bu ya. Salaki nyen kesalahan, pamajikan nyen kesalahan di masa lalu. Eta geus sabaraha tahun inget we undak-undak we hayo. Ya Bu ya, jangan. Kenapa? Alhamdulillah bukan kita yang salah. Ya Bu ya. Kan kita sama sejajar sama suami, sama-sama hamba Allah yang sedang menjemput hidayah, betul Bu? Kalau suami pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, kalau pasangan kita, istri, suami kita melakukan kesalahan dalam kehidupannya, maka anggaplah dia sebenarnya sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpamanya kita mengingat terus kesalahannya, terus mau dibuat apa masa lalu? Masa lalu tuh sebutlah hanya tinggal kenangan, nanti supaya bisa berkaca nanti di masa depan.
tidak baik, kita jangan lihat ke belakang, kita lihat dia hari ini. Tanggung jawab, alhamdulillah dulu dia tanggung jawab. Istiqomah, alhamdulillah dia dulu nyinyir banget. Dianya sekarang mah ahli sedekah, alhamdulillah dulu mah dianya pelit, astagfirullah. Bu ya. Sekarang mah dia mau sholat, alhamdulillah dia mau sholatnya dulu nggak mau sholatnya. Ya Allah, ayeuna mah geuning sakia ka urang tuh baheula geus i mendong manggihan randa. Masalah itu kan masa lalu, ya Bu ya. Masa lalu itu. Jadi ulah aya ingat-ingat ayeuna, kali-kali kita berkaca, ya Allah, untuk apa? Untuk bersyukur. Tetap bersyukur, ya Allah, alhamdulillah bukan aku yang salah. Suami yang salah, ya Allah, alhamdulillah bukan aku yang salah, istri yang salah. Dan itu mah masalah. Jadi ibu sadayana aku pribadi lebih hormat. Ada sebelum akhirnya ajal kita menjemput, lalu kita masuk ke alam kubur, lalu kita jangan sampai kita mengatakan di ayat yang digambarkan di ayat 52 surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wa idahum jami'un ladaina muhdharun. Semuanya akan dihadirkan, Bu, Masya Allah. Orang yang di dunianya bersengketa dengan kita tak pernah bisa selesai dengan apa yang dikerjakan di dunia, itu nanti di akhirat, Bu, akan aya bahasa Sunda nama aya balasungan. Aya naon cenah, Bu? Orang yang di dunianya bermasalah, hakul adaminya belum selesai, ya Bu ya, maka ada ungkapan malam yuhaddu fid dunya yuhaddu fil akhirah. Orang yang tidak had atau dihukum di dunia maka akan dihukum di akhirat. Semua orang yang dulu terlibat dalam sebuah kejahatan dengan kita akan dihadirkan seluruhnya. Semua orang yang terlibat di dalam kekufuran, di dalam kemaksiatan, maka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Aduh, makanya kurang loba salah. Makanya